Beberapa calon menteri dan saat ini ada lagi calon menteri yang baru saja selesai bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita dengarkan keterangan. Sama aja semua. Jadi dibicarakan apa aja Mas di dalam dan terus apakah ada kisi-kisi atau PR khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo dan Mas sendiri? Terima kasih sebelumnya. Sore hari ini saya dipanggil oleh Presiden terpilih. Tadi sih hanya diminta apakah bersedia untuk membantu beliau di pemerintahan itu. Dan sebagai kader, sebagai patriot, kita menyatakan siap bersedia kalau diberi penugasan oleh beliau. Tapi ada secara spesifik? Belum. Tapi ada PR yang dikasih oleh Pak Prabowo kan? Lebih secara umum. Bagian dapur ya Mas? Bagian dapur? Siap? Belum. Kalau oposisi belum. Jadi beliau tadi memberikan banyak gambaran bahwa ke depan target-target dan program-program prioritas beliau sangat berat, yang itu membutuhkan koordinasi antar kementerian, membutuhkan sinergi. Jadi penekanan beliau kepada hal-hal yang untuk kita semua bersatu padu, bekerja sama antar kementerian untuk mencapai program-program prioritas beliau. Saya kira itu cukup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau menunggu lama semua. Terima kasih. Ya, saya kira sama ya. Tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanggil sebelumnya, kita diminta kesediaan untuk membantu Pak Prabowo dalam kabinet beliau nanti. Jadi melo Pak? Kalau itu hak beliau untuk memutuskan. Tapi kalau misalnya ditunjuk sebagai melo, siapkah Mas? Saya prajurit, apapun yang diberikan tugas kepada saya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cukup berat gak sih Mas kalau misalnya nanti menjadi melo? Karena kan harus menggantikan Bu Retno juga. Kita lihat apa yang akan diberikan Pak Prabowo nanti buat saya. Terima kasih. 21 Oktober apa yang dipersiapkan Pak? Yang dipersiapkan? Menjelang dari sekarang? Oh ya, tentu saja kita lihat apa nanti apa yang diberikan. 21 Oktober, kita tunggu 21 Oktober. Tapi Menlu ikut ya Pak? Makasih ya. Begitu ya. Dan tadi di-spill dikit topiknya juga ya, soal kota dan desa. Oke, kita lihat dulu. Ini ada Fadlizon juga. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion. Abang kan biasanya di BKSAP, tapi harusnya menteri luar negeri dong. Tapi itu apa menteri kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Ya, Bang ya. Okay. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan cukup selama banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Dalam apa aja yang dibicarakan? Beliau hanya meminta untuk kami membantu beliau. Pada prinsipnya seperti itu. Tetapi sama sekali belum membicarakan tentang terkait soal di mana penempatan. Semuanya kami serahkan sepenuhnya pada saat waktunya, nanti beliau akan mengumumkan. Pak, sebaiknya ketua EMA seperti apa Pak? Ya? Akan ada pelantikan ketua EMA Pak? Wah, itu saya, karena itu kan independen ya, Mahkamah Agung, kami tentu tidak bisa mencampuri urusan itu. Pak, katanya Kumham akan dipecah jadi 2 di kabinetnya Pak Prabowo ini. Sampai hari ini
nanti kebijakannya tergantung kepada Presiden, karena tadi tidak dibicarakan sama sekali. Apapun yang menjadi keputusan Presiden nanti terkait dengan nomenklatur dan jumlah kementerian sepenuhnya tergantung pada pengumuman Presiden pada saat selesai pelantikan. Apakah Pak Supratman menyarankan calon MA? Sama sekali nggak ada. Kita tidak bicarakan soal Mahkamah Agung. Ya. Kamera, Pak. Besok ke Hambalang nggak, Pak? Kami menunggu undangan. Oke ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Siapa? Harus kerja keras sekali. Betul. Ya ditugaskan untuk hal yang harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa, Bang? Tugas tadi yang tugaskan kepada kami, jadi tugas yang semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo sampaikan. Olahraga, tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya, Bang? Udah ada dress code ya, Bang? Hatinya udah sama. Hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong, Bang. Atau ada Mas Gibran? Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didi. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya, Bang? Atau orang-orang itu juga semuanya juga di ruangan? Oh, rahasia. Makasih ya. Terima kasih, Bang Aras. Sukses. Sehat selalu, Bang Aras.